polanya, naturnya, natur dari bisnis batu bara itu kalau di network analytics, dia pakai network analytics, which is saya juga tertarik itu naturnya itu namanya ada satu notes, ada satu bulletin yang sangat terkonsentrasi tinggi. Berupa koordinat berupa tokoh tertentu, tokoh tertentu, nama tertentu atau kelompok tokoh tertentu. Kita bisa saja menguasai market share, ya dari supply. Tapi kita bukan penentu harga. Artinya bahwa barang ini masuk tapi tidak diperdagangkan di bursa komoditas. Nah, sekarang dalam pemahaman yang sama, kita ini banyak yang sudah punya hubungan dengan Cina sebagai standing buyer. Di level elitnya ada yang dibagi, di level rakyatnya sebetulnya nggak ada yang dibagi, karena kita sebetulnya tidak entering the market as industry. Kita itu hanya maklar sebetulnya. Dalam 3 tahun terakhir ini, 2 nama aja yang selalu mengakuisisi terkait dengan tambang, bukan hanya batu bara. Antoni Salim dan Proyek Pangstu. Kenapa negara tidak bernegosiasi dengan dia? Jangan tanggung deh kalau mau main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum. Kita kali ini akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik, ya. Di sini ada program spesial namanya PhD Edan, ya. Podcast House Data, eksplorasi data nasional. Edan tuh eksplorasi data nasional, bukan Edan gila-gilaan. Memang agak gila juga nanti. Nah, topiknya adalah mengenai dunia batu bara. Barang Tuhan bagi rata katanya. Bagi ratanya kemana? Ke rakyat atau ke oligarki? Lari kemana tuh duitnya? Kita kuliti nanti satu-satu. Kita udah punya data yang luar biasa dahsyat, ya, yang bisa melihat ini secara, memang tidak akan kita masuk secara detail, tapi paling tidak kita akan coba melihat dengan secara objektif dan berbasis data. Sehingga tidak akan bisa berdebat lagi kalau orang sudah referensinya data. Di studio sudah ada 2 pengamat, 2 narasumber tepatnya. Satu pengamat ekonomi yang sudah kita kenal, teman saya yang luar biasa ini, Bung Yanuar Rizky. Terima kasih sudah hadir. Siap, Bang. Dan ada, ini adalah dari PWYP, PWYP, betul ya? Betul. Bung Raja Wali, selamat datang. Terima kasih. Apa tuh PWYP itu? Publish what you pay. Publish what you pay. Publikasikan I'm not paying anything for publishing. Jujur gitu. Publish what you pay. Wow. That's very interesting. Itu adalah satu lembaga yang transnasional, ada di sekian negara. Kita mencoba mendorong transparansi, terutama dalam sektor eksak. Siap membuka transparansi dunia batu bara. Ayo kita kuliti aja. Batu bara. Jadi Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Kita memang adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, yang memang reserve-nya juga konon kabarnya memang masih panjang. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kok yang saya dengar-dengar dulu ratusan tahun, tiba-tiba sekarang cuma puluhan tahun nih. Karena memang ternyata eksploitasinya dahsyat sekali gitu, satu ya. Yang kedua, kemudian juga di dalam pemikiran-pemikiran sebelumnya bahwa yang namanya produk tambang itu harus dilakukan hilirisasi. Nah, nanti kita lihat terjadikah hilirisasi itu atau yang terjadi malah ekspor besar-besaran, yang kemudian juga harus kita pertanyakan, ekspor besar-besaran ini untuk apa? Apakah untuk kepentingan rakyat kita, keuntungannya untuk negara dan kemudian untuk rakyat, atau ternyata cuma ngejar basis-basis balance daripada perdagangan dan lain-lain. Nanti Bung Yanuar bisa lebih paham daripada itu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa yang namanya secara global, yang namanya demand batu bara itu sebenarnya agak sedikit menurun, ya. Memang tidak secara signifikan, tapi bertahap menurun trennya. Dan kemudian yang anehnya kenapa kita tiba-tiba
pada tahun-tahun tertentu itu langsung terjadi kenaikan-kenaikan ya. Nah, tinjauan industri batubara Indonesia ini perannya dalam ekonomi nasional yang tadi saya sudah sampaikan dan rekomendasi kira-kira untuk kebijakan masa depannya. Apa yang harus kita rekomendasikan ke pemerintah tentunya? Apakah kita akan membiarkan batubara kita dieksploitasi secara habis-habisan tanpa kemudian menyisakan sustainability lah pertama mungkin. Yang kedua ya kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, PhD edan, PhD edan ini memang agak edan juga. Nah, kita akan coba untuk kemudian melihat dari sisi yang lebih strategis. Pertama tentu keamanan energi atau ketahanan energi sebetulnya. Ya kan? Dan yang kedua tentunya geser. Artinya kalau kita mau mengeksploitasi batu bara besar-besaran, apakah kebijakan-kebijakan ketahanan energi lainnya, baurannya itu juga disiapkan, termasuk renewable energinya atau mungkin energi alternatif lainnya gitu. Apakah udah siap gitu kan? Dan kemudian yang terakhir mungkin PNBP. Apakah dengan ngegenjot ekspor itu sebenarnya PNBP kita nambah? Nah, ini kita akan plototi. Kira-kira gitu ya. Nah, ini dominasi Indonesia dalam produksi dan ekspor versus penurunan permintaan dan harga. Ya, ada PNBP kontribusi batubara yang menurun secara penerimaan negara. Nah, tadi baru saya singgung mengenai PNBP. Berarti kalau misalnya PNBP turun, artinya sebetulnya yang dieksploit ini tidak kemudian bermanfaat banyak bagi rakyat. Mungkin Bung Yanuar bisa menjelaskan tentang PNBP terlebih dahulu, silakan. Secara umum dan kemudian secara khusus dalam konteks batubara, silakan. Pertama gini, ya, kalau kita lihat penerimaan negara, kan mau batu bara, mau nikel, mau segala macam, itu sebenarnya kalau negara memberikan konsesi kepada pihak swasta. Swasta ini bisa swasta murni, bisa BUMN. Kemudian negara mendapatkan royalti, negara juga mendapatkan pendapatan negara bukan pajak terkait dengan penjualan karena ada domestic market obligation dan sebagainya. Dan juga nanti negara menerima dari pajak. Ya. Nah, intinya adalah bahwa negara meningkatkan penerimaan negara dari sisi PNBP, tujuannya dari sektor ekstraktif. Ya, karena kan sektor ekstraktif ini, kenapa negara tetap membiarkan sektor ekstraktif ini didorong? Karena negara membutuhkan penerimaan negara dalam PNBP. Nah, setahu saya, ya, dalam PNBP ini ada formulanya, formula harga. Jadi harga yang ditentukan oleh Menteri SDM dan juga oleh Menteri Keuangan yang diacu kepada harga jual. Ya, jadi harga jual di internasional gimana? Ada formula dari Menteri SDM dan kemudian ada ketentuan produksi berapa. Nah, jadi kalau PNBP-nya ini turun, pasti faktor harga dunianya, harga dunianya yang turun. Nah, ini sempat juga diotak-atik ketika turun ini, Menteri SDM ingin merubah formulanya. Menteri SDM mana nih? Yang sebelum Bahlil. Sebelum Bahlil. Yang sampai akhirnya diganti kan? Iya, iya. Pak Arifin Tasrif. Jadi isu ketika Pak Arifin Tasrif reshuffle itu kan soal itu. Oh, soal batubara nih ya? Ya isunya ya. Kita kan dengar-dengar aja ya. Dengar-dengar isu sih bahwa dia ingin menerapkan satu konsep penetapan formula yang menurut pelaku industri batubara susah dicari pakemnya. Dalam artian tidak ke harga jual internasional, harga apa segala macam, dia menciptakan satu formula. Itu sudah diputuskan belum? Dalam proses pembahasan kan waktu itu. Oh, jadi belum sempat ada permen atau apa gitu? Sempet, tapi nggak tahu, kayaknya udah dicabut lagi deh. Oh, dicabut lagi. Nah, karena udah ganti menteri. Karena waktu itu juga itu atas permintaan dari Menteri Keuangan kan. Karena Menteri Keuangan seperti yang Bang Pompi katakan tadi, dia menginginkan PNBP-nya naik. Karena isu pajak kita juga penerimaannya turun. Nah, sehingga kan harus dicari formulanya. Itu. Jadi betulnya Bang Pompi ini cara berpikirnya sama ketika kita membahas bagaimana naikin penerimaan pajak dari PPN. Naikin aja tarifnya.
Tapi itu di luar royalti. Yang PNBP ini di luar dari royalti. Ada di luar royalti, terkait dengan harga jual. Jadi ini baru di dalam konteks ekspornya. Kalau konsepnya di kontrak karya migas itu terkait dengan bagi hasil. Itu kan jadi PNBP. Nah di sini kan ada asumsinya nih. Nah asumsinya yang sepanjang yang saya tahu di harga pokok juga ditentukan oleh peraturan Menteri SDM. Apa yang boleh masuk, apa yang tidak boleh masuk. Itu kayak ngitung kontrak karya. Nah di sininya di harga jualnya. Nah ini kemudian menyebabkan juga ekspornya tuh jadi menurun. Karena arus yang ditanggung PNBP-nya juga naik. Betul. Jadi sama aja dengan gini Bang Pompi. Saya mau naikin penerimaan negara di pajak, naikin tarifnya ke 12. Begitu saya, walaupun nggak jadi kan. Nggak jadi. Kalau saya naikin ke 12, orang turun konsumsinya. Pastilah. Nah, apa yang dilakukan kemarin itu, kita lihat dari dua sisi dulu nih. Dengan diatur ada formula tertentu yang diatur lebih tinggi. Iya, supaya narik ke negara. Supaya narik ke negara. Ekspornya juga turun karena dia harus bayar lebih kan. Karena harus bayar lebih dan hitung-hitungan dia dengan hitung HPP, jadi kayak kerja bakti lah kurang lebih begitulah. Jadi si aturan itu pasti nggak ada karena ini tetap mau jalan terus nih eksploitasi ekspor ini gitu. Sampai di situ, kemudian kan terjadi pergantian menteri. Seingat saya begitu ganti menteri itu jadi berubah. Oh siap. Jadi jadi berubah lagi. Jadi intinya ada dua isu di sini. Kita juga jangan berpikir bahwa Menteri Keuangan pro lingkungan. Jadi artinya membebani PNBP sebagai disinsentif agar kita tidak mengeksploitasi merusak lingkungan. Tidak. Pemikiran dia semata-mata untuk narik duit karena negaranya lagi butuh duit. Gitu loh. Paham lah itu. Jadi sementara kejar tayang di tengah pelakunya, di tengah harga yang turun dan disusah cari narik pakemnya ini, kan ini tidak bisa menaikkan produksi. Sama kayak gini Mas Bang Pompi. Buat contoh gambarannya aja ya. Tahun 2016 ketika Trump pertama kali jadi presiden kampanye, Trump tuh menyerang habis kebijakan energi murah di Amerika Serikat yang ditempuh Obama. Kebijakan energi murah ini yang menekan inflasi di Amerika Serikat itu mengakibatkan defisit neraca migas Amerika Serikat. Kenapa defisit neraca migas? Karena harga jual yang ditekan oleh kebijakan inflasi rendah itu, kalau sekarang saya mengeksploitasi gas di Amerika Serikat, saya nggak dapat untung apa-apa. Nah akhirnya perusahaan oil and gas di Amerika Serikat tidak melakukan eksploitasi, tidak melakukan eksplorasi, tidak melakukan produksi, karena kalau produksi malah rugi. Defisitlah dia. Nah, tadi yang Bang Pompi katakan, kenapa PNBP sempat turun? Karena di segi pelaku industrinya pun, kalau saya ikutin formula ini, harusnya dia nahan. Kalau saya ikutin formula ini, saya juga tidak akan dapat apa-apa. Nah, sementara dari sisi Menteri Keuangan sendiri dan juga Menteri SDM, pemikirannya sebetulnya bukan yang Bang Pompi sajikan ini. Dia juga sebetulnya jadi intinya yang satu butuh duit ditarik. Yang satu saya apa yang saya sumbang. Kalau saya nyumbang saya juga jadi jadi dobos. Nah ini kondisi fairnya ya. Tapi kan sebetulnya kita juga harus menunjukkan bahwa ketika formula lama pun seperti yang disoroti, PNBP-nya tidak terlalu besar. Sip. Nah, dalam konteks PNBP ini tentu harus transparan, betul ya, Bung Raja. Nah, tadi pembuatan kebijakan di dalam konteks PNBP juga harusnya lebih transparan juga ya tentunya. Tapi ini kan sebenarnya udah kelihatan di dalam 3-4 tahun terakhir itu terjadi kenaikan ekspor. Artinya ada juga yang kemudian mendorong ekspor ini. Pasti dari pemerintah juga. Saya nggak tahu siapa nih. Kita nanti mau cari tahu tentunya. Dan yang paling penting buat saya adalah ekspor itu juga kemudian dibangga-banggakan kan oleh Menteri Menko ya, Pak Erlangga waktu itu. Bahwa income kita dari ekspor batu bara ini justru dari ekspor lah. Dia nggak bilang dari batu bara. Tapi ketika saya lihat ternyata ekspor yang salah satu yang paling besar itu adalah dari pertambangan. Nah ini yang anehnya gitu. Padahal harganya lagi rendah-rendahnya.
kan nggak masuk di akal nih kan. Nah ini mungkin ya, kita di sini dulu. Saya sebentar, nanti saya ke Bang Yanuar. Nah pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana dari point of view-nya transparansi itu seharusnya pemerintah tuh seperti apa gitu, yang diharapkan dari dunia transparansi ini. Siap. Satu, langsung aja ya Bang Bobi, nerusin Bang Yanuar. Jadi yang pertama, ada yang namanya katanya kita punya open data. Kita sama-sama tahu apa open data, open map, open data gitu. Nah, being open, menjadi terbuka satu hal. Tapi kemudian kevalidan data itu hal yang lain lagi. Itu masalah besar tuh di Republik tuh, Pak. Nah, kita artinya data yang ditampilkan itu harus dipertanyakan sama kita. Persis, dan kita harus mempertanyakan kenapa. Barang besar sekali, Bos. Tadi Om Yanuar udah bilang kan, atau data mengatakan besar sekali, Bos, ini. Itu benar nggak sih struktur datanya? Struktur data dengan data tuh beda ya. Data dan struktur data gitu. Nah, struktur datanya benar nggak sih? Bisa kita trace nggak sih? Kita belum lagi ngomong kalau dari PNB ini masuk ke yang daerah berapa, Om? Kebayang, Om? Provinsi-provinsi penghasil batu bara yang gede-gede lah, sebut deh Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi ada, berapa ada? Berapa dia dapat sebetulnya? Susah dibuka, Bos. Susah. Apa nggak marah-marah tuh saudara-saudara kita di itu? Jadi kalau saya boleh simpulkan, data yang dimunculkan oleh pemerintah ini selama ini, event yang kita dapat ini kan data dari pemerintah nih sebenarnya. Ini harus kita pertanyakan. Dan kami sedang selalu mencoba melihat data yang resmi lah kayak gitu. Cukup susah membaca datanya. Ada ketidakkonsistenan di datanya gitu. Cukup susah membaca datanya. Artinya bisa lebih, ekspor yang terjadi bisa lebih dari ini. Betul. Bisa atau lebih. Kalau kurang nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Bisa lebih dan nggak kecatat loh. Artinya apapun yang disampaikan, yang namanya ekspor ini tadi, persis. Kan logikanya ini kan lagi harga rendah, ngapain dijor ekspor keluar gitu kan? Persis. Persis. Itu udah dibanggakan juga lagi kan, hasilnya income-nya ada katanya. Walaupun PNBP-nya sedikit, persis. Ini kan kita lihat balancing perdagangan. Betul. Dari kolom kiri, kolom kanan. Jadi harus dipertanyakan. Harus selalu kita pertanyakan. Karena kita upaya dari institusi Anda itu gimana? Upaya kita selalu, kita selalu bergerak dengan masyarakat ya, di lapangan. Netizen atau masyarakat? Masyarakat betul, masyarakat umum yang di lapangan. Nah, tadi Bos Yanuar cerita lah tentang mindsetnya bukan melulu lingkungan, mindsetnya ya emang harus ngepul duit aja gitu. Nah, kalau dari masyarakat yang ngalamin yang repot masyarakat, Bos, tidur di sana, Bos. Nah, kita bekerja bersama masyarakat, Bos. Masyarakat, yuk kita ada data nih, datanya resmi, data yang kita akses di webnya pemerintah, betul. Ya di webnya resmi. Yuk kita coba yuk bikin masyarakat, ketertarikan teman-teman apa sih gitu? Ketertarikan masyarakat kebanyakan kok nggak balik ke kita ya, duit yang rusaknya kita nggak balik ya. Yuk dengan data yang ini coba kita hitung yuk gitu. Dari data itu yuk, Mas, bingung kita bacanya. Jadi datanya itu nggak konsisten juga, Bos gitu. Ada yang diagregatkan, ada yang tidak diagregatkan. Nah, itu upaya kita. Dari situ kita bawa ke pemerintah. Kalau 1 sampai 10 skalanya di skor gitu, kira-kira keakuratan data kita itu, data-data yang tadi nih yang katanya Bung Raja ini harus dipertanyakan, berapa skor? Agak susah, di bawah 5 sih yang jelas. Di bawah 5? Di bawah 5 yang jelas ya. Cukup. Artinya kalau di bawah 5 jelek sekali? Begitulah kira-kira. Ya kan, jelek sekali. Betul, kalau betul. Kalau satu ini kan hancur banget. Iya, gitu nggak lulus lah, nggak lulus lah. Kalau 5 ini kan sebenarnya sedang. Benar. Berarti kalau 5 kan jelek. Benar. Dong, jadi gitu. Dari sisi di bawah 5 kan jelek. Jadi dari sisi transparansi terbuka satu hal, Pak. Bos. Terbuka satu hal. Tetapi logis apa enggaknya itu hal yang lain lagi, Bos. Jadi halo gitu. Iya. Gitu. Oke. Nah, Bung Yanuar, kalau misalnya tadi ada data yang tidak akurat ini kemudian kita lakukan basis narasi-narasi asumsi yang kita gunakan untuk entah APBN, entah kemudian ekonomi, ini bisa bubar semua nih kalau kayak begini nih. Gini Bang Popi ya. Tadi Bang Popi mengatakan ya, yang dibanggakan oleh Menko Erlangga Bonanza. Jadi gini, setelah COVID ya, itu memang terjadi lonjakan demand batubara yang besar. Ya. Satu dipicu oleh perang Rusia Ukraina. Betul.
Jadi akhirnya Eropa minta meskipun itu energi kotor. Betul. Tapi itu energi yang bisa di-achievable. Dan cepat. Sumbernya ada. Nah sekarang kalau kita lihat data, ya nggak tahu nanti data dari Bang Pompi ya. Sebetulnya data kandungan batu bara kita, ya itu kita bukan yang terbesar. Jerman punya batu bara. Tapi kenapa dia tidak melakukan eksploitasi besar-besaran? Kenapa dia tidak melakukan eksploitasi? Karena ada isu lingkungan di dia. Tingkat kestabilan. Makanya ketika dia melakukan sebuah upaya darurat karena gas, dia menjatuhkan sanksi ke Ukraina dan dia membutuhkan energi yang cepat meskipun energi kotor, dia meningkatkanlah demand membeli batu bara, tidak mengeksploitasi. Kalau kita lihat lagi di mana sih titik epicentrum batu bara ini jadi yang barang Tuhan bagi rata, gitu ya. Bang Pompi, nggak dibagi juga kayaknya, nggak ada yang dibagi. Kalau kita lihat dulu ceritanya ke belakang, batu bara ini kan diutarakan oleh Soeharto pada dia ke Kelompok Cap waktu dia ada acara Kelompok Capir. Ya. Itu kan sejarah awal batu bara. Dia ingin mengkonversi minyak tanah untuk masak, untuk segala macam. Pakai briket ya dulu ya. Pakai briket, itulah batu bara. Cara dia bagi kan bagi-bagi aja gitu kan. Ke yang orang bilang sarang dan naga segala macam itu kan, bagi-bagi. Nah, ketika setelah reformasi, ini barang termasuk yang dikeluarin dari BPPN ini kan barang-barang batu bara ini. Nah, dia menemukan momentum, Bang Pompi. Karena di 2005, Cina dihantam akhirnya lewat inflasi harga energi oleh si Alan Greenspan. Waktu itu kan yang memimpin perang dagangnya The Fed, bukan presidennya. Dihajar harga energi. Kenalah inflasi tinggi. 2005 itu, Cina kemudian melakukanlah proyek gasifikasi batu bara besar-besaran. Pertanyaannya Bang Pompi, emang Cina nggak punya batu bara? Punya. Simpen dulu. Jadi ini different issue dengan cara Eropa berpikir ketika COVID. Kalau itu emergency. Kalau Eropa berpikir ketika COVID, memang dia ada berpikir tentang kerusakan lingkungan. Kalau Cina, dia berpandangan bahwa kita untuk mengendalikan harga energi di kemudian hari, maka sebetulnya kita harus menguasai seluruh bahan baku energi. Jadi gini loh, gampangnya cara Cina berpikir itu, kita kenapa bisa kalah? Karena kita nggak punya minyak dan LNG gas. Caranya kita gimana untuk menang ke depan? Kita harus borong semua. Nah, memboronglah ini banyak Bang Pompi. Nah, ada barangnya di Indonesia, ada yang baru keluar, yang kita lihat yang sekarang misalnya satu perusahaan yang waktu itu juga ribut karena diambil dari BPPN, pemiliknya ribut segala macamnya. Nah, momentum itu ada standing buyer nih Cina, besar-besaranlah batu bara kita dijual, ya bahkan kita dimulai orang kaya baru dan sebagainya. Setelah Cina besar-besaran melakukan gasifikasi batu bara ini, Cina kan dihajar. Di episode ketika Amerika Serikat krisis 2008, di episode ini Cina dihajar oleh Uni Eropa bahwa dia berkontribusi besar terhadap pemanasan global, terhadap batu baranya, dihantam habis-habisan. Sampai akhirnya di sekitar 2013, Cina mengatakan transisi energi ke arah green energy. Tapi perlu dicatat, green energy Cina itu sebetulnya hampir mirip dengan konsep Amerika Serikat. Greenwashing. Jadi artinya energi dasarnya energi fosil, tetap kotor, kemudian dilakukan menjadi hijau, adalah di situ istilah carbon trading dan sebagainya. Ya. Nah, dalam posisi kayak gitu, harga batu bara itu mulai turun, yang tadinya kita nikmati besar. Nah, ternyata dampaknya besar terhadap struktur ekspor kita, Bang Pompi. Penurunan ekspor kita. Nah, jadi sebetulnya saya ingin mengatakan ya bahwa kita ini benci tapi rindu. Pengen ekspor. Nah, dengan batu bara. Kalau misalnya batu bara ini juga ekspornya tidak dihambat, dia terhenti. Bukan hanya soal PNBP, pemerintah sendiri punya unbalance terhadap neraca perdagangan. Siap. Nah, kenapa terjadi di 2022, Bang Pompi? Itu naik tajam.
Tapi sebetulnya yang kita cermati, dua negara yang melakukan waktu itu. India, kalau Cina, ya kita udah tahu lah ya. Tapi India, nah sekarang aku ingin soroti di India. Apa yang India borong setelah pasca COVID? India tuh ngeborong amoniak. Karena dia petaninya banyak ya. Buat pupuk. Amoniak itu harganya Bang Pompi dari biasanya ini sekitar 250, loncat di India jadi 1.100. Nah kemudian muncullah satu skema di Eropa bahwa ini dengan nggak adanya gas, bukan hanya kita bagaimana menghangatkan tubuh kita di musim dingin, tapi juga persoalan amoniak yang dibutuhkan untuk pertanian, ketahanan pangan. Sehingga muncullah juga ide Eropa, ya sudah kita buat saja yang namanya green amoniak. Apa ini green amoniak? Green amoniak ini konsepnya akhirnya Eropa ini jadi sama Cina, greenwashing. Si batu bara ini menjadi bahan dasarnya dengan segala macam pemurniannya, kemudian dia menjadi amoniak yang dikatakan green. Ya ini yang greenflation dengan kasusnya. Jadi yang diklaim oleh Erlangga dan juga yang diklaim oleh Menteri Keuangan saat itu, Menteri Keuangan pada waktu itu mengatakan kita itu di saat kayak gini kita dapat bonanza dari harga batu bara dan sebagainya. Nah ini yang terjadi. Tapi kita kan lupa bahwa ini bagian dari mereka nyedot dulu semua barangnya. Kenapa Bang Popi tadi mengatakan harganya sekarang turun? Karena begitu mereka sudah sedot semua, mereka sekarang lagi kerjain hilirisasinya Bang Popi. Dari barang-barang yang kita borong. Jadi sudah tidak ada lagi yang membeli si batu baranya. Jatuhlah harga batu baranya. Dan 2022-2023 itu adalah masa-masa persiapan menuju 2024. Iya, jadi pemilu. Betul. Itu jadi sebetulnya butuh cash. Pertanyaannya sebetulnya ketika kita mendapatkan bonanza minyak dari kenaikan harga amoniak, ya ambil contoh Pupuk Indonesia Holding, ya itu rata-rata laba konsolidasinya itu paling top tuh di 5 triliunan. Ketika harga amoniak itu tinggi, dia sampai 21 triliun. Pertanyaannya, kemana tuh? Kan harusnya memenuhi kebutuhan dalam negeri. Orang kan ribut, kok pupuk mahal segala macam, karena lebih memilih diekspor ke India. Pertanyaannya, mau kita itu PNBP, mau kita itu apa? Uang dari bonanza harga amoniak itu kemana? Itu kan yang kita mau gali nih. Kemudian kenaikan dari orang ngeborong batu bara kemana? Jadi sebetulnya yang harus dijelaskan saat ini Bang Pompi, uang yang diklaim sebagai berkah di tahun 2022 itu, siapa yang menikmati itu? Berapa? Di mana? Kemana? Nerima nggak kemarin? Nerima. Siapa tahu dapat. Saya juga project susah bener tahun ini. Uang denger. Anyway gini, kita balik dulu ke laptop ya. Siap. Ini ada produksi pada tahun 2023 mencapai 775 metrik ton ya. Dan tahun 2024 menjadi 805 metrik ton. Padahal turun nih. Ya kan? Produksi Indonesia menyumbang 8,87% dari total global. Nah, ini datanya IEA 2024. Terus jenis batu bara utama adalah batu bara thermal dan lignit. Ya, 99,25. Tujuan ekspor utama meliputi Tiongkok, betul. Terus India tadi betul juga. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia. Ini berarti tahun 2024. Sayangnya berarti Eropa nggak ngimpor lagi ya kalau kayak gini ya. Volume ekspor Indonesia pada tahun 2023 sebesar 379,7 tuh, ya kan, senilai 34,59 miliar. Ini data BPS nih. Volume ekspor Indonesia mewakili 24,6% volume impor perdagangan global, 1,54 miliar ton pada tahun 2023 dan 2024, sehingga mempengaruhi harga global. Artinya sebenarnya dengan kita melempar ke ke pasar dunia ini kita juga membuat turun ya harganya sebenarnya. Jadi kalau Eropa ini lucu gitu, maksudnya kita mau narik gede
tapi kita menyebabkan harga turun. Betul kan? Sebenarnya logikanya gitu ya. Yeah. Mungkin kita geser dulu, Bung Yanuar. Menurut Anda gimana nih? Data-data ini bisa dijadikan acuan di dalam konteks transparansi? Sangat bisa, Bos. Jadi 24,6% itu hampir seperempat loh. Ya, betul. Seperempat dari volume gede. Begitu goyang harga volume tradingnya berubah, goyang itu harga bisa goyang. Jadi data ini bisa kita gunakan. Tapi yang pengen aku highlight juga yang menarik buat kita itu adalah sebetulnya yang tadi Bung Yanuar bilang kemana nih gitu. Ada satu kawan peneliti, seorang profesor, sekarang masih di luar negeri gitu. Kemana itu ternyata? Nah, kemananya mungkin dia belum tahu, tapi polanya, natur dari bisnis batu bara itu kalau di network analytics, dia pakai network analytics, which is saya juga tertarik itu naturnya itu namanya ada satu bulatan yang sangat terkonsentrasi tinggi. Itu sangat beda dengan natur misalnya AI digital, bisnis digital. Dia menyelidiki dengan data yang ada dengan di Indonesia. Titik itu apa? Berupa koordinat berupa tokoh tertentu. Tokoh tertentu nama tertentu atau kelompok tokoh tertentu. Jadi siapakah itu? Nah, ada beberapa nama yang sudah kita tadi sebut. Siapa? Saya belum. Nama-nama penguasa batu bara yang sebelumnya, geng Indika lah dan sebagainya. Jadi naturnya bisnis batu bara atau minerba di Indonesia itu naturnya itu mengikuti sebuah hukum sains itu yang namanya power law. Yeah. Power law itu jadi sangat terkonsentrasi tinggi di satu tempat. Itu bahaya banget buat ekonomi. Yang ekonom harusnya bisa bicara. Vulnerable, goyang sedikit, vulnerable semua. Itu satu hal. Hal yang kedua, Bos. Yang tadi saya udah lempar. Kalau kita cek lagi pakai instrumen ekonomi yang namanya input-output, tabel input-output outputnya dari batu bara kemana, Bos? Ke rakyat. Kemana? Atau ke PLN. Itu. Kira-kira begitu, Bos. Jadi kalau pertanyaan... Tapi kembali ke yang menarik itu ada titik tadi tuh. Titik note yang paling... Dan itu sangat distintif dengan bisa dikasih clue-cluenya gitu. Kelompok mana aja? Kelompok besar. Ya, seperti Indika. Indika itu berarti Adaro. Ya, betul ya. Itu terkonsentrasi itu. Jadi terus yang lain masa cuma satu? Ada beberapa yang lain. Sebut. Ada pemain-pemain yang lain ya. Sebutlah biar seru nih. Ada yang di Kalimantan Selatan toh. Kalimantan Selatan siapa itu? Ada John Lynn Group lah, dan sebagainya itu. Pakai haji atau pakai ustad? Pakai haji lah kayaknya. Gitu lah. Jadi tapi ini riset itu riset berarti kan betul. Ada kelompoknya Pak Haji, ada kelompoknya Adaro. Siap. Yang lain? Ada beberapa yang lain. Aku oligarki yang lain nggak ada. Aku agak lupa ya nama-nama, tapi jelas ada 2 atau 3 konsentrasi besar. Coba dikejar si profesor itu nanti saya. Mari kita kejar ya. Mari kita kejar. Datanya bagus sekali. Ya. Datanya bagus sekali dan sangat bagus dan sangat logis dan datanya juga ada di publik. Tapi cara melihatnya dengan network analytics ini yang membuat kita jadi melihat minerba ini emang concentrated. Jadi memang nggak pernah concentrated. Nah, pertanyaannya kemudian dikejar itu siapa ya? Di mana sekarang? Ketemu. Jadi nggak pernah bagi rata tuh ya? Begitu, Bos. Baginya bagi hasil. Begitu, Bos, kira-kira. Gimana Bung Yanuar komentarnya? Ya gini. Saya nggak usah tanya kalau Bung Yanuar bisa kembali. Ya, sendirian jagoan deh. Ya 24,6 ya. Kita mengatur dalam pasar dunia nih ya. Tapi apakah market maker penentu harga kita? Itu pertanyaan. Oke. Gini loh, maksud saya gini bro. Kita bisa saja menguasai market share, ya. Dari supply. Dari supply. Tapi kita bukan penentu harga, ya kan? Bisa begitu ya? Bisa. Kenapa? Enggak kan harusnya kan supply demand aja kan sebetulnya. Artinya barang kita ketika masuk ke pasar bukan kita yang bawa. Oh, good point.
Ya. Good point. Coba kalau kita lihat historicalnya, termasuk tadi yang dikatakan Pak Ustadz di Kalimantan, dia itu kan muncul menjadi OKB. Ya, kita mungkin dia udah kaya betulan dari dulu ya, tapi kita menganggap saja dia dikenal menjadi orang kaya dan masuk ke dalam note yang tadi disebutkan itu ketika batu bara mengalami booming, terutama booming Cina. Bang Pompi, kalau kita lihat ya, market maker penentu harga batu bara itu yang dari Australia. Iya. Australia karena tadi Bang Pompi tanya, kok nggak ada Eropa? Karena Eropa ngambilnya dari Australia. Australia juga punya batu bara. Iya. Amerika juga punya batu bara. Shell gas itu kan juga dari batu bara. Di bawahnya batu bara. Nah, di bawah batu bara. Amerika juga ini penentu harga. Ini yang menentukan harga. Nah, kan ada dua nih yang kita sebut penentu harga. Harga di bursa komoditas, harga di pelabuhan. Misalnya gambaran gini deh. Harga amoniak ketika puncaknya di 2022 di India itu 1.100. Tapi kalau kita lihat harga di bursa komoditasnya 850. 1.100 itu India dapat barangnya dari siapa? Dari kita. Iya. Benar nggak? Tapi kenapa itu tidak India dapatkan dari yang 850 di market? Banyak kepentingan dari India. Karena India memang mungkin ingin menguasai barang lebih banyak daripada komoditas. Ya. Nah, artinya bahwa barang ini masuk tapi tidak diperdagangkan di bursa komoditas. Nah, sekarang dalam pemahaman yang sama, kita ini banyak yang sudah punya hubungan dengan Cina sebagai standing buyer. Dan itu salah satu syarat financing biasanya. Ya. Jadi sebetulnya Bang Pompi, kalau kita belajar dari batu bara, maka kita juga harus belajar bahwa soal nikel, soal irasi segala macam, jangan mengulang cerita yang sama. Jadi kan sebetulnya yang terjadi itu, Cina itu sudah membeli di saat batu bara itu belum rame. Ijon. Saya selalu beli dari kamu, harganya segini. Harganya bisa sekali-kali sama pasar, sekali-sekali tidak sama pasar. Ini yang dulu sempat diperdebatkan Bang Pompi. Ketika Menteri SDM yang kita bilang di awal tadi, Arifin Tasrif, acuannya jadi nggak jelas karena dia mengacu jualnya kemana. Seperti aku cerita tadi loh, kalau jualnya ke India, emang di India berapa jualnya? Berubah lagi komponen harga di atasnya, ya kan? Jadi kalau kita lihat di situ, harga banyak ditentukan batu bara itu oleh Tiongkok. Oleh Rusia, oleh Amerika, Australia juga ya. Australia. 4 itu. Tiongkok kalau kita lihat. Padahal market share mereka berapa itu? Market share mereka. Berarti kan kalau ini 26 tadi. Kita 26 berarti sisanya 24 tadi. Iya. 24 ini sisanya berempat itu. Berempat. Yang paling gede itu market share yang dipunya sama Amerika. Tapi kenapa sekarang Tiongkok begitu menguasai market share di pasar globalnya? Itu barang dia atau barang siapa? Betul. Karena ngambil lagi barang kita gitu loh Bang Pompi. Jadi ibaratnya kita punya market share lagi. Kenapa angka ini menjadi gitu. Kenapa angka ini menjadi misleading? Kalau 24,6 kita tahan aja batu bara ini kalau harga lagi murah, maka harga akan naik. Betul. Karena kita mengendalikan barang kan. Apalagi Eropa tidak mau eksplorasi, tidak segala macam kan. Tapi karena kita harus selalu lepas ke Cina. Sebetulnya Cina yang ngepul kan. Iya. Cina yang kemudian mengatur harga. Jadi nasib bangsa kita ya. Bukan hanya rakyat kecil yang di ijon, tengkulak gitu. Ternyata batu bara pun di ijon. Gitu. Jadi multi level ijon itu. Makanya Bang Pompi, kalau kita musoroti sebetulnya ribut-ribut dulu terhadap harga batu bara itu. Harga acuan tidak jelas. Begitu misalnya mengacu ke harga Newcastle ya. Menurut pengusaha batu bara kita, gue jualnya nggak pakai harga itu. Jualnya pakai harga apa? Kontrak.
lebih rendah. Makanya begitu Menteri SDM misalnya mengeluarkan satu acuan harga, dia jualnya nggak segitu, ya mendingan saya nggak ekspor, karena dia juga jualnya nggak segini. Jadi sebetulnya, padahal ini referensi untuk narik PNBP-nya tadi kan? Ya, jadi sebetulnya Bang Pompi, kita tidak mengulang, gini loh, kita tidak unjuk terbebas dari apa yang dikatakan oleh Bung Karno di Indonesia Menggugat. Bung Karno kan bilang, kami disuruh tanam paksa, kerja paksa, yang hasil-hasilnya, rempah-rempahnya dijual paksa, kami tidak menikmati untuk membiayai krisis negara barat. Masih kejadian. Sekarang kita ngomong, sumber daya alam kita merusak lingkungan, dieksploitasi dengan besar-besaran, dikirim. Tapi kita nggak kerja paksa lah, dibayar juga. Dibayar, kalau ini ada yang dibayar lah. Walaupun lebih rendah lah. Tapi konteksnya, artinya sebetulnya kita tidak membangun industri batubara. Yang kita bangun untuk pedagang batubara. Orang yang dapat konsesi dari negara, nanti ada industrinya di mana, dia cuma jual aja. Nah, balik lagi. Ketika dapat konsesi dari negara, ada biaya eksploitasi, butuh financing. Cina bilang, ya udah financingnya saya kasih, tapi nanti barangnya ke saya ya, gitu kan? Ini juga yang menjadi hambatan. Jadi beberapa misalnya yang saya tanya, kenapa sih kita nggak melakukan hilirisasi aja di sini? Ada financingnya. Dalam kata lain gitu loh, hilirisasi itu butuh biaya besar. Jadi sebenarnya gini loh Bang Pompi, yang ada itu di kita itu, maksudnya fundingnya kan, fundingnya nggak ada. Sementara funding yang melakukan funding hilirisasi perbankan Cina kepada perusahaan Cina kan, betul. Perusahaan Cina di sini ngambil ke sini, dan baru main di kita. Makanya, mau kita batu bara, mau kita nikel segala macam, ceritanya itu berulang. Karena sebetulnya kita itu tidak menemukan funding untuk industrialisasi, hilirisasi kita. Industrinya di negara lain. Jadi ini kalau menurut saya dalam konteks yang lebih besar, kita menyumbangkan supply yang besar, tapi kita bukan market maker. Tapi gini loh Bang Pompi, aku ingin menggarisbawahi ya apa yang terjadi di Adani. Jadi kalau tadi Bang Raja bilang di kita ini ada satu dot. Dot itu terpusat juga ketika siapa orang paling dekat dengan penguasa saat itu. Persis. Di India ada namanya konglomerat namanya Adani. Keluarga Adani. Keluarga Adani ini dia melakukan pembelian tambang-tambang batu bara di Australia. Karena India ini memang tidak punya dari ambil dari Indonesia segala macam, ya. Begitu dia sudah ngambil semua tambang batu bara di Australia ini, dibongkar tuh isu korupsinya dia, korupsi kekuasaannya, sama si Elliot Paul Singer. Ketambah dia juga kalah dalam hal pembiayaan shortnya, ya kan? Nah artinya yang ingin saya katakan, sepanjang kita itu tidak terbebas dari yang namanya konsesi, konsesi politik, kita begitu mudahnya juga diombang-ambing. Jadi kayak teman-teman PYWP ini, sehingga akhirnya kehilangan dot juga. Sebetulnya ini dotnya ini kemana gitu kan uangnya. Jadi intinya adalah di level elitnya ada yang dibagi, di level rakyatnya sebetulnya nggak ada yang dibagi karena kita sebetulnya tidak entering the market as industry. Kita itu hanya maklar sebetulnya. Gue punya batu bara, gue kasih ke industri lu yang main deh, tapi lu bagi deh ke gue deh. Royalti tadi. Itu yang padahal kita bayar royalti ke negara, padahal royalti yang punya konsesi. Makanya negara menjadi kebingungan ketika harga misalnya batu baranya naik, dia melakukan ini. Kok nggak naik ya karena ini udah terikat oleh kontrak gitu loh Bang Pompi. Tambah lagi Om Pompi, sedikit tambah beliau nih. Jadi ada beberapa organisasi lah, terus teman-teman Walhi lah, kita lah itu mengadakan riset juga dari beberapa tahun lalu. Ketemu nih yang beliau bilang nih barusan nih, bahwa habis pilkada kemarin
nggak cuma kemarin. Ini kita dari 10 tahunan lalu. Jadi habis pilkada itu konsesi tiba-tiba naik semua, Bos. Wah, jadi konsesi batu bara cukong kan? Butuh cukong kan. Nah, kan Om Pomi lah mau naik di mana lah gitu. Kagak punya duit nih. Kita nih berdua nyebutinnya. Tak gitu. Naik nih, dak. Nah, salaman dong. Sebenarnya salaman apa? Kasih konsesi ke kita batu bara. Jadi bener yang beliau bilang, rakyat nggak turun. Ini yang ngontrol ini apa namanya? Cukong, politisi dan sebagainya. Gitu. Apalagi dibuka sama Om Yanuar bahwa ini rupanya nggak cuma di level subnasional, subnasional, levelnya dunia juga, Bos. Kita bener-bener sekarang masih ada konsesi yang masih kita bisa dibagi. Nah, kita tunggu nih ya kan. Jangan baru selesai kan, udah habis semua, udah nggak ada lagi. Kita tunggu nih sekarang. Gimana mau bagi rata? Betul. Oke, kita balik ke data lagi. Peningkatan produksi yang cepat dan penurunan pendapatan. Produksi batubara Indonesia meningkat secara signifikan, terutama sejak tahun 2020. Siapa presidennya? Masih ingat? Produksi meningkat sebesar 48,32% dari 563,7 metrik ton pada tahun 2020 menjadi 836,13 MT ya. Bukan metrik ton ini, megaton. Ya. Sorry, bukan metrik ton. Hingga 31 Desember 2024. Ini data SDM. Berarti naiknya terus naik terus. Berarti setiap tahunnya berapa nih kira-kira? Itu dia akumulasi tapi ini 48,3 ini dari 4 tahun aja. Lonjakan ini disebabkan oleh harga pasar yang tinggi di tahun 2022 yang dipengaruhi konflik Rusia Ukraina ya. Jadi permintaan dari Eropa tentunya yang tadi udah disampaikan Bung Yanuar. Terus kemudian meskipun volume ekspor meningkat, nah pendapatan ekspor menurun dari 360,1 megaton dan berapa nih? 46,76 miliar dolar ya pada tahun 2022. Ekspor naik volumenya, tapi pendapatnya turun menjadi 34,5 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 volume mencapai lebih gede lagi nih, 555 million ton. Nah, tetapi pendapatan turun lebih jauh menjadi 30,4 miliar saja. Minus 11. Artinya tadi udah kita antisipasi ya bahwa pemetaan dari situ. Nah ini maksudnya. Karena ijon, karena lain-lain. Sebentar saya bacain yang terakhir dulu. Menteri SDM mengakui adanya penurunan harga komoditas termasuk batu bara dan nikel pada bulan Februari 2025 ini. Padahal Menteri udah ganti ini. Nah, gimana, Bung Yanuar? Gini, harga turun, ya seperti dikatakan Menteri SDM. Struktur biayanya nambah, karena ini barang sudah lama. Kalau barang sama lama, yang namanya amortisasi, depresiasi juga mendekati masa uzurnya. Ya, barang apa tuh? Barang produksinya, alat produksi. Bukan konsesi ini. Oh, konsesinya. Kan gini Bang Pompi, kita tentu ingat bahwa sebelum ini, ketika dari era Jokowi ke Prabowo ini, dengan Undang-Undang Omnibus Law, itu salah satu isu terbesarnya sebetulnya habisnya izin konsesi batu bara di grup-grup besar yang tadi dikatakan. Iya. PKP 2B itu. Nah, kemudian kan ditempuh isunya adalah jadi dibagi ke ormas lah. Iya. Ya kan? Ditariklah sama menteri yang ini juga, SDM kan. SDM. Tapi dulu menterinya menteri apa tuh dulu namanya? Investasi. Investasi itu. Saya sebagai bukan orang pertambangan, ya bukan orang yang ngerti, tapi saya dari sisi akuntansi logik aja. Kalau barang sudah masuk ke dalam masa ausnya, jadi gini loh. Saya punya pabrik, saya gambarin dulu deh. Saya punya pabrik mesin, biar kita gampang memahami. Mesin ini ketika saya beli, ini 10 tahun Pak. Ya. Kalau udah 10 tahun, udah habis nilai manfaatnya. Depresiasi. 10 tahun habis. 0 harga itu mesin. 0 harga ini mesin, saya tawarin ke Bang Raja. Bang Raja, saya punya nih, mesin masih bisa jalan nih. Ya kan? Saya kasih ke Bang Raja. Betul masih bisa jalan, tapi yang namanya ongkos produksi maintenance-nya juga naik. Yang namanya bahan bakar juga boros.
Makanya biaya nambah. Jadi kenapa kita bisa mengatakan bahwa volumenya naik, tapi penerimaannya turun? Karena penjualannya di volume yang naik itu, harga ekspornya naik. Kan logikanya gini, kalau harga pokok produksi batu baranya tetap, harga batu baranya itu turun, tapi genjot oleh ekspor dengan volume yang naik, maka tetap naik. Kalau volume udah digenjot, harga turun, di bawahnya masih negatif, berarti ada peningkatan biaya. Incremental cost-nya naik. Nah, incremental cost ini naik kenapa? Karena memang udah tua, biaya eksplorasinya mahal. Bukan ada biaya politik di 2024, bukan? Yes, itu salah satunya lah. Tapi kalau secara teknisnya kan gini, Bang Kombi. Makanya menurut saya, hati-hati juga ketika ormas-ormas ini dan juga kebagian perguruan tinggi yang dikasih konsesi. Barang yang udah turun juga, dipelitit. Begitu nanti dia cari pembiayaannya, membiayai untuk ongkos biaya yang udah mahal. Dan mereka pun udah melakukan reklamasi, terus reboisasinya belum juga kali ya. Jadi nanti kenanya sama yang si ormas lagi. Ini yang bisa menjelaskan. Jadi artinya satu, penurunan harga komoditas, kedua peningkatan harga ongkos produksi. Oke. Mau dikomentarin? Lanjut dulu ya. Kita balik ke laptop nih. Alasan penurunan permintaan dan harga. Makalah ini mengaitkan penurunan permintaan batu bara termal dengan beberapa faktor. Diversifikasi pembangkit energi dari batu bara di tujuan ekspor, ya kan? Terus penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara di banyak negara. Di kita malah mau bangun lagi. Terus penurunan pertumbuhan ekonomi global, ya karena pasca Covid dan kemudian sekarang ya berat juga lah ya. IEA 2024 memperkirakan penurunan terus-menerus dalam permintaan batu bara dari Eropa, Amerika, dan Asia karena perlambatan ekonomi. Meskipun permintaan Tiongkok tetap tinggi, permintaan tersebut semakin dipenuhi oleh produksi dalam negeri yang mempengaruhi harga global. Peningkatan diversifikasi ke dalam teknologi energi non batu bara oleh negara-negara pengeluar utama. Nah, berarti Tiongkok memang tergantung sama kita seperti tadi diperkirakan ya. Memang sumber funding itu dari sana nampaknya. Itu yang kedua juga. Konon kabarnya hilirisasi juga prosesnya ke sana ya. Oh iya. Hilirisasinya di sana. Mungkin ada data dari Bung Raja yang bisa di-share tentang hilirisasi yang dikerjakan di Cina itu seperti apa? Jadi barang kita dihilirisasi di Cina, mungkin kita juga dijual balik ke kita lagi. Betul. Bisa jadi kayak gitu. Jadi bentuknya hilirisasi batu bara ini kan macam-macam, Bos. Ada bisa gas, bisa macam-macam lah, kayak gitu. Nah, tadi amonia, pupukan dan macam-macam. Hidrogen bisa juga. Persis. Nah, kalau datanya lebih bagus ini sih sebenarnya, cuman logikanya aja, Bos. Begitu dia beli barang murah, nilai lebihnya itu kan. Begitu kita bicara hilirisasi, kita bicara nilai lebih, kan ada use value, ada exchange value gitu. Nah, nilai lebihnya begitu dia jadi barang yang udah bentuk yang lain dari batu bara, karena kemudian dia dicap lebih hijau. Batu bara tidak hijau, makanya ada black kan gitu. Hilirnya dianggap lebih hijau, naik tuh nilainya tuh. Nilainya lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Masuk ke mana? Masuk ke Eropa juga kan, karena Eropa mau nerimanya yang tidak hitam dong, yang itu. Begitu, Bos, logika berpikirnya. Kita tuh berarti kena dosa-dosanya karena melakukan produksi energi kotor, dikirim dalam bentuk masih kotor gitu kan. Dianggap kotor, nggak bisa masuk. Setelah dibersihin, yang menikmati nilai tambahnya orang lain. Yang menikmati pahalanya mereka gitu. Dosain kita gitu. Itu dia, Bos. Enak bener. Gimana mungkin bener kira-kira narasi kayak gitu? Ya, kenyataannya begitu ya. Kenyataannya begitu. Jadi gini, Pak. Kalau sekarang kita ngomong ya, masa depan penguasa green energy itu siapa? Kita salah satu pemainnya. Kalau kita membangun industrinya. Bang Pombi, saya punya satu keyakinan ya. Terlepas mungkin teman-teman aktivis lingkungan akan mencemooh saya.
saya tetap punya keyakinan yang namanya green energy, basis terbesarnya akan tetap greenwashing. Jadi artinya basisnya itu adalah fosil yang dibuat hijau. Ya kan? Iya, iya. Nah, itu soal paling murah dan paling cepat. Nah, paling cepat. Kemudian kan derivatif yang munculnya juga banyak. Banyak sekali. Bisa buat apa, bahkan nanti sisa-sisa fosfatnya bisa dipakai pupuk. Ya kan? Nah, jadi kalau apa yang dikatakan oleh Prabowo atau oleh Luhut, oleh Pak LBP, kita udah bilang ke semua negara, kita udah ngerti cara mainnya, hilirisasi. Tapi kalau ngerti caranya hilirisasi, berarti sebetulnya semua pohon hilirisasi terjadi di sini. Ya kan? Nah, turunannya pohon tuh maksudnya. Ya, termasuk misalnya bagaimana mengeksplorasi batu bara agar efek karbonnya dikurangi. Ya. Ya kan? Bagaimana hidrogen. Nih, aku kasih gambaran nih. Eropa, otomotif ya, Jerman, sebagai kiblatnya otomotif dunia. Eropa. Jerman banyak dibilang kalah sekarang oleh Cina dalam hal pengembangan mobil listrik. Nah, saya baca Jerman tidak akan lagi mengembangkan yang namanya mobil listrik. Kenapa menurut dia? Karena itu mahal, tidak efisien, ya. Dan isunya balik lagi kalau listriknya juga dari negara dari ya sama aja. Juga. Cina akan mengembangkan yang namanya mobil hidrogen. Dan Pak Mopi jangan salah loh. Eropa juga ingin merintis yang namanya hidroamonia. Pertanyaan saya, amoniak dari air berarti. Dari air. Hidrogennya kalau dari yang saya banyak baca itu kebanyakan dari proses hilirisasi batu bara. Pemain besarnya di Amerika yang perusahaan yang namanya Air Product itu. Jadi saya sempat membaca Air Product itu sempat berkomitmen masuk ke sini. Tadinya saya pikir, oh kita mungkin mau masuk hilirisasi di sini, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi karena saya tidak terlalu mengikuti industri itu. Tahu-tahu Air Product ini keluar dari semua komitmennya. Oh jadi nggak jadi? Nggak jadi. Nggak tahu apa tahun berapa itu? Di 2022 apa 23 gitu. Oh, baru juga. Nah, dia keluar gitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Ya kan salah satu yang leading di situ seperti itu. Nah, kalau cara berpikirnya seperti itu, terus orang berpikir, gini loh, bedakan antara mimpi, angan-angan, dan realita. Orang bilang, oke, nanti difunding oleh Danantara. Pertanyaan saya, memang Danantara punya free cash flow? Katanya bisa di leverage. Leverage, kalau di leverage, dari aset yang ada. Berarti kalau di leverage, pakai duit orang. Qatar kek. Ya. Ya kan? Qatar udah ada komitmen kan, 2 miliar. Segala macam. Pertanyaan saya, negara yang memberikan leveraging itu, apakah juga berpikir membiayai industri di Indonesia? Atau dia bilang, kita buat hilirisasi ya, tapi hilirisasinya di negara saya. Prosesnya ke sana. Ya, ke sana lagi. Akhirnya kan kita nggak dapat apa-apa. Nilai tambahnya nggak dapat. Nggak dapat apa-apa. Jadi maksud saya, Bang Pompi, sebetulnya mungkin agak nyimpang ya dari yang kita bicarakan. Seperti yang kita sudah banyak bicarakan di sini. Sebenarnya kan yang ngambil tambang batu bara ini sekarang, ini orang yang dulu juga, saya ambil contoh deh. Dalam 3 tahun terakhir ini, 2 nama aja yang selalu mengakuisisi terkait dengan tambang, bukan hanya batu bara. Antoni Salim dan Prayogo Pangestu. Ya kan? Kenapa negara tidak bernegosiasi dengan dia? Jangan tanggung deh kalau mau main. Iya. Bangun deh hilirisasinya di sini deh. Dari uang kamu yang di mana ke di mana gitu. Prinsip kita tentang Robin Hood tadi. Iya. Bagi rata tadi. Ya kan, prinsip Robin Hood, bangun deh di sini deh. Jangan omon-omon gitu. Jangan omon-omon ngambil di sini. Saya punya sahamnya, nanti ditawarin ke JP Morgan, ditawarin ke sini gitu loh. Jadi cuma cari selisih-selisih aja. Menurut saya negara bisa berperan. Ya kan? Kamu
udah ngambil kayak gini, keluarin dong uang yang adanya itu. Apa yang pemerintah jamin? Pemerintah menjamin pasar hilirisasinya berkembang, Bang Bobi, seperti yang Cina jamin. Jadi maksud saya, jalan satu-satunya itu sebetulnya berdamai dengan bangsa sendiri. Dan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bisa menciptakan transaksi antar pas terjadi. Kalau cara berpikirnya masih seperti kita memanfaatkan momentum kayak Cina tahun 2006, mau Qatar kayak, mau Abu Dhabi kayak, mau siapapun, kita tetap menjadi bangsa maklaran. Jadi kalau menurut saya, Bang Bobi, ya, kita sebetulnya bisa memaksa, tapi kita tidak pernah melakukan upaya paksa. Siap. Kita balik ke laptop. Cadangan batu bara cepat menipis. Ini basis sustainability. Udah kita nggak dapat untung, kita kena dosa ekologis, energi kotor, dosa ekologis, kerusakan lingkungan. Nah, di proses dimanapun Anda berada, terus kemudian lebih baik hasil prosesnya, nilai tambahnya lebih gede. Cadangan batubara cepat menipis, laju produksi batubara Indonesia yang jauh melampaui total kebutuhan nasional dan berorientasi ekspor, semakin mempercepat umur cadangan batubara yang tersedia, proven reserve-nya nih, yang masih ada, belum ada discovery baru tentunya ya. Betul. Menurut data SDM tahun 2025 ini Februari, cadangan terbukti pada akhir tahun 2023 sebesar 31,713 miliar ton dengan umur 48,76 tahun berdasarkan kapasitas produksi aktual. Padahal seingat saya batu bara kita itu masih ratusan tahun gitu. Kemana-mana saya kalau dijadiin narasumber untuk bicara, batu bara kita masih banyak. Masih ratusan tahun, ternyata tinggal 48,76 tahun. Tapi kalau gayanya kayak begini, sebetulnya ini akan bakal cepat habis, lebih cepat dipelitinya kan. Kecuali ada discovery baru. Dan menurut saya belum ada. Ya kan? Mungkin dari datanya yang pernah dilihat, sentra daripada batu bara itu kan cuma di provinsi itu aja ya. Betul. Ya. Gimana jauh-jauh. Datanya, data mengatakan, atau bukan cuma data sih, riset mengatakan sentral batu bara yang nggak jauh-jauh dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau sedikit ada, terus Jambi, daerah situ. Segitu aja tuh. Cuman itu aja kan? Cuman itu aja. Jadi ya tuh proven reserve. Di Jawa nggak ada di Jawa? Nggak ada, Bos. Nggak ada, Bos. Nggak. Kalaupun tapi ada, di Sumatera Utara kan banyak. Namanya batu bara kan ada kosmos batu bara. Marga gitu ya. Marga ya. Ya. Oh itu beda lagi tuh ya. Betul. Nah, berangkat dari data ini kan reserve-nya tinggal 43,9 tahun lah katanya. 48,7 tahun, ya 48. Ngeri banget, Bos. Maksudnya begini, aku sepakat sama beliau bahwa yang namanya transisi energi, beliau tadi kan bilang hijau itu energi hijau atau energi terbarukan itu ya kind of greenwashing, kind of gitu ya sebenarnya fossil fuel juga cuma dihijaukan, whatever. Tapi sudut pandangku adalah hampir sama beliau bahwa transisi energi menuju energi terbarukan itu nggak bisa kayak balik tangan, Bos. Betul. 50 tahun ke depan aja masih butuh ini, Bos. Gitu. Sementara kita tinggal segini. Sementara uangnya nggak tahu kemana tadi. Yang amonaknya kemana gitu. Sementara kita nggak membangun industri hilirisasi yang kemudian juga brainware-nya yang kita bangun, Bos. Nilai lebih kita di apa sih? Knowledge based economy dong, di brainware-nya dong, Bos. Kalau kita cetak engineer, kita cetak sekolah-sekolah yang memang arahnya udah tahu bakal transisi, tapi masih lama kok. Masih 50 tahun aja, ya 50 tahun lah, bilang 50 tahun. Enggak juga, 10 tahun lagi tiba-tiba semua jadi energi listrik semua. Wah, listriknya juga masih ada batubara gitu kan, enggak juga gitu. Kita 2045 itu berapa tahun lagi? Sekarang 2025, berarti 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Berarti tinggal setengah ya nanti itu. Betul. 2045. Dan kita nggak siap pada saat Indonesia emas. Betul. Kita tinggal setengahnya. Itu pun kalau nggak kalau konservatif. Persis. Kalau eksploitatif, betul. Kalau dari rate yang terjadi ini, kalau saya lihat bisa pas 2045 itu habis gitu. Persis. Kan. Jadi kita nggak siapnya kemana-mana, nggak siap gitu. Menurut Bung Yanuar nih, kebijakan pemerintah kalau kemudian kita mau yang namanya moratorium ekspor, gitu ya. Kita hanya berusaha memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, satu di dalam konteks energi ataupun hilirisasi di dalam negeri. Ini kayaknya udah saatnya ya. Apa gimana? Mungkin ada pandangan lain, silakan.
kalau kita ngomong ideologi terus membangun hilirisasi, artinya bahwa kita akan menjadi pemain di hilirisasinya, apalagi dengan cadangan yang tersisa. Tapi di data ini yang kita tinggal 48,76 tahun, aku mikir dari sisi aku sebagai investment bankers, membangun hilirisasi pasti capital expenditure juga besar. Ya. Saya harus chip in banyak. Berarti mungkin saya kan harus punya asumsi sustainability mungkin lebih dari 50 tahun. Oh, bukannya 30 tahun aja? Ya kan, kalau 30 tahun ini kemudian cuman ada sisa manfaat berikutnya cuma tinggal 18 tahun, nggak apa buat saya. Iya. Nggak menarik lah ya. Nggak menarik. Tapi kan kalau misalnya 100 tahun, 30 tahun saya break even point, tahun 31 sampai 100, baru untung. Cuang. Ya kan? Menarik buat saya. Iya. Tadi dikatakan oleh Bang Raja, bahwa namanya transisi energi itu mungkin membutuhkan waktu 50 tahun. Nah, ketika transisi energinya sudah terjadi, ini udah habis dulu. Barang untuk supply energi kan. Jadi saya ingin mengatakan gini, mungkin kita berhadapan dengan para investment bankers yang rasional juga. Kalau saya biayain hilirisasinya di negara kamu, udah saya keluarin besar-besar, nanti juga kamu nggak punya lagi profitnya. Makanya mungkin pemikirannya menjadi, udah hilirisasinya di negara lain aja, kamu supply saja. Iya. Ya nggak? Kalau dari pemikiran para oligarki, ini memaksimalkan apa yang tersisa untuk mendapatkan celengan semar cepat-cepatnya gitu loh Bang Pobi. Benar nggak? Benar. Nah, ya kan? Karena kan memang tinggal segini lagi gitu. Yang penting saya punya partner di luarnya, mungkin reserve saya yang 48 tahun ini menjadi bagian share saya di hilirisasi di negara mana, ya kan? Nah, kan kayak gini menurut saya, cara berpikir rasional seorang investment bankers, kalau ditanya kan begitu, kalau kita tanya juga ke pelaku bisnis batubara kan begitu. Nah, apa yang diperlukan pemimpin? Game changer kan? Betul. Iya nggak? Game changernya bisa itu moratorium ekspor, bisa juga kita berpikir gini, oke deh, bahwa misalnya hilirisasinya katakan saja di Cina, tapi kasih dong sahamnya 51% buat negara. Iya kan? Betul. Sama aja dengan gini Bang Pobi. Di oil and gas kan sebetulnya begitu ya, share-nya negara lebih gede daripada share-nya si operator. Ya. Di batubara ini kan enggak. Kan gini, misalnya saja ya, hilirisasi sudah terjadi di Eropa, sudah terjadi di Cina, sehingga yang namanya chip in new capital baru untuk membangun hilirisasi itu sudah terjadi di sini. Kalau di Indonesia harus bangun dari awal, karena belum terjadi. Dia katakan saja, kalau saya biayain kamu dari awal di sini, kamu reserve-nya tinggal 48 tahun, nggak visible buat saya, secara pembiayaan. Lebih baik ini aja, kamu masukin barangnya ke sini, ya kan? Kita optimalkan di sini. Nah kan pemerintah bisa lakukan negosiasi. Kalau gini ceritanya, berarti saya punya perusahaan joint venture di Cina dong. Nah kalau gini ceritanya, kita tunggu nih, jangan ngomong bahwa kita itu nanti akan ekspansi di mana, buktikan. Jadi kekuatan kita yang punya reserve, yang di mata Eropa dia ingin menjaga lingkungannya, tawarin Eropa. Saya kasih bahan bakunya, ya kan? Hilirisasinya di Anda. Tapi saya dapat share berapa? Sama juga dengan orang misalnya mengatakan Bang Bobi, bahwa kita butuh gas, gasnya rebutan. Kenapa kita nggak buat pabrik, misalnya pabrik amoniak gitu? Kenapa kita nggak buat pabrik amoniak di Iran misalnya, terlepas dari soal sanksi dagangnya? Iran kan Iran kan banyak gitu. Kita buat aja pabrik amoniak di Iran. Gasnya banyak banget. Atau gini deh. Bisa lebih murah tuh dapat gasnya. NPK nih, pupuk NPK, fosfat dan kalium kita nggak punya, Bang. Yang punya Maroko. Kan saya bisa aja mikir, ya udah deh beli gunung di Maroko. Tapi punya kita kan? Tapi punya kita. Jadi menurut saya mungkin game changernya kita harus berpikir bukan memaksakan sesuatu yang sudah
terlalu rusak. Kalau kita ingin membangun pun biayanya mahal. Negosiasi dengan para investment bankers pun nggak murah. Mungkin game changernya adalah kita membawa apa yang kita punya, ekspansi di luar. Itu mungkin bisa jadi pilihan. Nah, tinggal bagaimana yang pay what you pay, yang publish what you pay ini. Bukan pay terus. Nggak mau kita pay juga. Pay terus mahal. Bagaimana kita memastikan bahwa pendapatan negara terhadap ekspansinya di luar negeri terbagi kepada pemulihan lingkungan, masyarakat dan masyarakat. Edan ini memang edan eksplorasi data nasional. Ada komentar? Sama. Jadi itulah kenapa tugas sepakat sama beliau. Jadi tugas kita memang saat ini moratorium setuju tapi ya harus bos. Iya. Nggak ada nilainya, dapat rusaknya gitu. Kalau nggak di moratorium, ngapain? Malah itu udah jelas satu itu posisi kita ada di situ. Sama berarti kita ya. Sama. Yang kedua posisi kita hilirisasi. Tapi seneng betul dapat masukan dari beliau bahwa hilirisasinya ada game changer, ada mindsetnya nggak mesti di sini gitu. Tembak ke sana. Ini share kita. Nah, tapi yang ketiga juga balik lagi, kami melihatnya juga ke daerah, bos. Kita Indonesia nggak cuma tentang Jakarta, nggak cuma tentang Jawa, bos. Indonesia juga tentang 4 juta orang yang hidup di Kalimantan Tengah, 5 juta di Kalimantan Barat dan sebagainya gitu. Kita melihat seperti itu. Kita dapat data nih. Kita dapat berita. Masih informasi lah, perlu kita silakan nanti diverifikasi, bos. Provinsi Riau yang sekaya itu bisa kalau dibiarin terus kayak gini bisa bangkrut, bos. Gitu hitungnya bangkrut karena jatuh tempo bayar utang Provinsi Riau yang kaya itu bangkrut, bos gitu. Nah, balik ke tadi, bos, yang tinggal 43,93 tahun ini, yang tinggal segini, ini mau kita apain nih? Sehingga kemudian paskanya kita nggak cuma jadi ikut lagi, nonton lagi, masih butuh lama kok transisi energi, masih cukup lama. Nah, invest di mana nih? Jangan salah nih invest di orang, kepala, invest di industri yang berikut, yang bisa tembus Eropa dan Amerika dan sebagainya. Gitu, bos. Daerah yang nggak pernah bisa bangkrut di Indonesia itu Jawa. Kenapa? Banyak emasnya. Mas Jawa. Mas Pompidou, Mas Januar. Cuman nggak laku kayak itu yang dijual. Tapi anyway, kita mau bahas lebih lanjut lagi. Cuman menurut saya sudah cukup kita kecuali memang ada hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan untuk Bang Yanuar dulu beberapa kata-kata untuk audiensnya PHD Edan. Silakan. Ya, pertama gini ya. Kita bicara pakai data. Ya kan? Jadi ini bukan sentimen terhadap nyinyir. Betul. Dan bukan omong-omong. Jadi apa yang dirintis oleh Bang Pompi dengan Edan ini dari data tadi kita mencoba membaca data. Nah, dari bacaan data ini kita harus menerima kenyataan bahwa sebetulnya reserve kita udah nggak lama lagi. Kesalahan masa lalu yang harus ditanggung oleh kita dan generasi berikutnya. Ini juga sebetulnya menjadi early warning system lewat data ini kepada misalnya Ormas, NU, Muhammadiyah, bahkan perguruan tinggi. Anda itu sebetulnya mendapatkan barang yang sudah biaya operasionalnya udah tinggi. Ya kan? Jadi kalau istri itu bukan yang masih seger gitu ya. Tapi udah mau menopause gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi Anda jangan membayangkan begitu dapat konsesi batu bara akan menjadi kayak Pak Haji yang di Kalimantan. Karena Pak Haji di Kalimantan. Siapa sih Haji itu? Kan? Gak mau nyebut nama nih. Ya kan? Di tahun 2006 ada momentum Cina memang beli terus. Ya kan? Kemudian juga barangnya baru digali, murah, ongkos produksinya. Nah sekarang Ormas memulainya dari barang bekas. Nah daripada kayak gitu, mendingan kita sekarang sama-sama mendorong kepada pemimpin untuk sebetulnya transisi energi kita mau apa, hilirisasi kita mau apa, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan keuntungan. Betul. Keuntungan tuh banyak, Bang Pompi. Ada keuntungan yang kita terima saat ini. Itu mau PNBP, mau segala macam. Ada keuntungan dalam artian investasi, transaksi hari ini untuk masa depan.
bagaimana kita mengoptimalkan 49 tahun ini, tapi di tahun 50 kita menjadi negara yang berdaulat untuk energi transformasi energinya. Berarti kan kita harus menggunakan yang 49% ini menjadi bagian negosiasi kita untuk new investment. Ya kan? Nah, dalam posisi kayak gini, menurut saya, satu, fleksibilitas perlu diberikan kepada pelaku usaha. Tapi pelaku usaha juga jangan serakah. Gitu loh, jangan serakah, artinya tidak memikirkan tahun ke-50-nya. Jadi menurut saya, lebih baik ormas dan perguruan tinggi mendorong pemimpin untuk mencari formulasi game changer yang baik dibandingkan mau ikut-ikut jadi pengelola dengan barang tua. Dengan barang tua gitu ya. Bung Raya silakan. Aku singkat aja, Bos. Oh ya, aku singkat aja. Terima kasih. Data itu belum jadi informasi. Informasi itu belum jadi knowledge. Knowledge itu belum jadi insight. Jadi program ini hari ini sedang ngomong batu bara, tapi program ini bicara beyond batu bara dan beyond data. Menurut saya program ini adalah kita sama-sama belajar dari sini gimana data itu jadi insight. Insight terbaik itu apa? Kalau kontekstual, Bos. Kontekstual terhadap hidup kita sehari-hari. Tadi udah disebutkan, kita udah diskusi sama-sama. Lah, ternyata mitosnya adalah kita adalah penghasil batu bara terbesar. Masih banyak. Miskin mah miskin aja, Bos, gitu. Duitnya nggak terkonsentrasi sini. Kecuali orang-orang tadi. Kecuali orang-orang tadi yang di dot tadi. Nah, itu insight, Bos. Kayak gitu. Jadi buat saya pada akhirnya mungkin kata-kata yang tepat adalah kalau kita mimpi sendirian, cuma mimpi doang, Bos. Kalau kita mimpi sama-sama, jadi kenyataan. Tadi aku bilang sama beliau sebelum kita take di sini kan, ngelihat podcast beliau dan dirimu, aku ngerasa, aku nggak sendirian nih. Kita nggak sendirian nih, kita sama-sama nih, gitu aja, Bos. Luar biasa. Terima kasih udah hadir di Terima kasih, Bos. Luar biasa. Sobat Forum, nah itu tadi Bung Yanuar dan Bung Raja Wali yang kita sudah membahas tentang data yang berkaitan dengan batu bara. Ternyata batu bara bukan barang Tuhan bagi rata karena tidak rata baginya. Dan yang paling jelas kita tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan, tapi juga malah kerugian-kerugian di dalam konteks berbagai macam hal, terutama dalam konteks ekologi dan lingkungan hidup. Nah, ini harus menjadi pantauan daripada kita semua tentunya ke depan, karena ternyata reserve-nya juga tidak lama lagi, hanya 48 tahun, nggak nyampe 50 tahun lagi. Nah, terus mau apa kita? Kalau kemudian kita masih berpikir income sesaat, keuntungan sesaat, wah ini bisa berbahaya. Dan semangat daripada podcast ini tentunya merekomendasikan kepada pemerintah, terutama Menteri SDM, Saudara Bahlil dia, agar kemudian melakukan segera secepatnya ya reposisi tentunya, dan kemudian tadi pemikiran game changing, dan juga yang paling penting adalah moratorium di dalam konteks ekspor batu bara ke dunia ini, karena nggak ada manfaatnya sama sekali untuk kita. Nah, itu mungkin dari PAD Edan, podcast Haus Data, Eksplorasi Data Nasional bersama saya Bung Bidayatullah. Sampai di episode berikutnya, nonton terus, subscribe, dan tentunya kasih komen di bawahnya. Semakin banyak komen, semakin seru dan kita akan jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.